Dikenal selalu ceria dan penuh energi di layar kaca, siapa sangka pedangdut Wika Salim menyimpan pengalaman pahit yang membekas dalam hidupnya. Ia mengaku pernah mengalami trauma pelecehan yang terjadi di panggung saat ia sedang bernyanyi. Kejadian tersebut membuat Wika terpukul dan butuh waktu lama untuk bangkit. Bahkan membuat dirinya selalu berurai air mata ketika mengingatnya. Karena kadang ya setiap perjalanannya selalu kan ada aja orang yang nyepelein gitu, kayak mengecilkan setiap usaha aku. Kemampuan gue cuma segini, tapi ya gue yakin gue bisa angkat derajat orang tua gitu. Jadi kadang aku suka kesel gitu. Emang aku tuh nggak punya kemampuan itu ya, sampai kok orang kayaknya ngelihat aku tuh menang rendah. Iya, kayak nggak ngelihat apa yang aku lakuin gitu. Rusuh, jadi aku lagi nyanyi, naik ke panggung, tiba-tiba gitu, yup, gitu ya, kan aku kaget. Ya udah, akhirnya acaranya diberhentiin sebentar, ya aku marah. Udah nggak mikirin trauma-trauma gitu kan, jadi mungkin satu juga nggak ngerti rasanya trauma kalau dulu ya. Jadi aku udah kayak gitu, ya takut iya, tapi tetap ya jalan lagi aja. Pokoknya kalau yang pertama kali aku di gitu, itu 23-24. Luka lama karena tindak pelecehan makin menganga. Bukannya mendapat empati, ia justru kembali dihantam gelombang bulian, tudingan, hingga nyinyiran yang memperparah luka yang ada. Dianggap tidak punya karya, dianggap hanya mengandalkan kemolekan fisik, bahkan disebut-sebut mencari uang tanpa modal bakat. Nyinyiran-nyinyiran ini tak hanya menyakiti dirinya, tapi juga kedua orang tuanya. Padahal semua perjuangan ini Wika jalani sejak masih berumur 6 tahun. 7 tahun, 6 tahun tuh aku udah nyanyi yang di daerah-daerah rumah. Terus aku juga mulai SD tuh aku udah mulai nyanyi yang dibayar-dibayar. Tapi dulu tuh ditemenin mama. Nyampe kepikiran untuk bisa kayak sekarang sih dulu sih nggak kebayang. Tapi nggak tahu, kadang kayaknya kalau bahas proses masa lalu itu tuh kayak langsung kesentil aja. Di satu sisi, Wika merasa bangga kerja kerasnya di dunia hiburan kini membuahkan hasil dan tak lagi harus susah payah mencari nafkah. Sebagai anak, tak ada kebahagiaan yang lebih besar selain orang tua tersenyum tanpa beban. Namun di sisi lain ada rasa bersalah yang diam-diam menghantui, terlebih sejak menjadi artis dan dikenal banyak orang. Ternyata persoalan ini justru lebih berat dibandingkan kasus-kasus hukum yang pernah dihadapinya, termasuk saat ia harus menerima kenyataan pahit ditipu oleh manajer sendiri. Uang hasil kerja kerasnya digelapkan oleh orang kepercayaan. Baginya, kehilangan uang masih bisa dicari kembali. Tapi melihat hati orang tua terluka, itu yang sulit untuk ditebus. Seneng, karena aku seneng. Sekarang tuh ya udah di posisi kayak aku bangga. Ya aku kan proses juga nggak sebentar. Aku dari umur aku 6 tahun, 7 tahun, sampai sekarang aku 34 tahun ya bulan ini. Ya aku ngerasanya prosesnya juga nggak sebentar. Ya dulu yang lihat mama bapak capek, sampai sakit-sakit gitu. Terus kayak sekarang ya udah senengnya akhirnya masa tuanya orang tua aku bisa santai gitu, bisa nikmatin hidupnya gitu.